Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rifnin dengan NIM 2402146. Halo semuanya, di video kali ini aku ingin membahas tentang observer dan kolaborator antara orang tua dan guru PAUD. Seperti yang kita ketahui bahwa tema ini sangat penting ya untuk anak-anak, karena sebagai guru PAUD kita nggak hanya ngajarin anak-anak aja, tetapi kita juga harus mengamati perkembangan mereka gitu. Dan juga kita harus bekerja sama dengan orang tua anak-anak murid kita tersebut. Nah, jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang dua hal tadi, yaitu observer dan kolaborator. Nah, jadi yuk sekarang kita masuk ke lebih dalam untuk membahasnya. Nah, jadi yang pertama aku ingin membahas tentang guru sebagai observer. Jadi dalam pendidikan anak usia dini, otomatis guru sangat penting untuk mengamati anak-anak dengan teliti. Karena kenapa itu penting? Karena anak itu masih polos, anak belum tahu apa-apa ya. Jadi itu masih berada di masa-masa keemasan untuk anak tersebut. Nah, jadi kalau ada setiap perubahan kecil dalam perilaku atau perkembangan mereka bisa jadi tanda awal sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Nah, misalnya tuh seperti guru yang melihat anak yang suka menyendiri atau kurang aktif di dalam kelas atau kurang aktif juga dalam bermain dan juga kurang fokus. Nah, itu bisa dijadikan observasi dan guru itu perlu mencatat atau menganalisis gitu. Atau supaya lebih tahu lagi, guru bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang tua murid supaya kita bisa mencari alasannya atau bisa mencari tahu hal itu sama-sama gitu. Nah, itu yang artinya tadi observer dan kolaborator gitu. Nah, jadi observasi itu bukan hanya untuk dilihat saja ya teman-teman. Jadi kita sebagai guru PAUD gitu ya, kita pasti punya catatan khusus atau instrumen sederhana untuk mencatat perkembangan anak-anak PAUD gitu. Jadi baik itu dari segi motorik, bahasa, emosional, fisik maupun lain-lain. Jadi dengan observasi yang rutin dan tepat, kita bisa sebagai guru bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Nah, itu yang dimaksud dengan observer. Jadi observer itu artinya pengamat. Jadi kita sebagai guru harus mengamati anak-anak murid kita dengan teliti. Dan jika ada salah satu murid yang kelihatan aneh atau bagaimana, kita harus punya catatan khusus atau bisa melaporkan kolaborasi dengan orang tua gitu. Nah, setelah tadi aku membahas tentang observer, sekarang aku ingin membahas tentang guru sebagai kolaborator. Jadi kolaborator itu artinya itu partner atau rekan kerja begitu. Jadi kolaborator ini sangat penting juga untuk guru PAUD, karena dalam hal ini kita sebagai guru PAUD bisa bekerja sama dengan orang tua murid untuk membagikan informasi tentang si anak gitu. Jadi ini sangat penting. Kenapa ini penting? Karena anak itu tidak hanya berkembang di sekolah, tetapi anak lebih banyak berkembang juga di rumah. Jadi kalau semisal guru dan orang tua sering tukar informasi atau saling mendukung, maka perkembangan anak ini lebih maksimal gitu. Jadi kalau guru dan orang tua sering membagikan informasi, otomatis perkembangan anak ini maksimal gitu. Karena kenapa? Karena kita sudah membahas dengan orang tua dan guru gitu. Jadi sebagai guru kita membahas kepada orang tua dan orang tua juga membahas kepada si guru tersebut. Jadi otomatis anak itu berkembang secara maksimal gitu. Jadi kenapa saya bilang bisa maksimal gitu? Ya karena kita sudah membahas itu dengan orang tua si murid. Jadi hal yang diceritakan kepada kita, jadi kita sudah tahu mengapa anak tersebut menjadi seperti itu. Nah, itu yang saya bilang maksimal gitu. Dan kita juga bisa bilang kepada si orang tua hal-hal ini yang tidak boleh dilakuin ke anak gitu. Nah, makanya itu yang saya bilang anak bisa tumbuh secara maksimal jika kita bisa membagikan informasi dengan orang tua murid. Jadi kolaborator ini sangat penting gitu. Contohnya tuh misalnya ya, kita guru. Jadi guru itu bisa mengajak orang tua untuk berdiskusi rutin tentang kondisi anak gitu. Atau misalnya guru bisa melihat anak yang kesulitan berbicara. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan informasi kepada orang tua mereka tentang latihan-latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, jadi orang tua juga bisa
memberikan informasi kepada kita dari rumah gitu, seperti kegiatan mereka gitu, seperti pola tidur mereka gitu, terus kebiasaan makan atau perubahan perilaku yang terjadi gitu. Nah, jadi kolaborasi ini itu bisa kita kaitkan dengan pertemuan atau buku penghubung atau WA kelas gitu. Atau kalau ada kegiatan di sekolah, orang tua di sana kan pergi misalnya kan, kalau ada kegiatan di sekolah dan di situ kita bisa untuk berbagi solusi dan informasi gitu. Jadi begitulah tentang kolaborator. Nah, jadi kesimpulannya itu guru PAUD itu punya dua peran penting gitu. Jadi sebagai observer untuk mengamati dan sebagai kolaborator untuk bisa bekerja sama dengan orang tua murid gitu. Nah, dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang observer dan kolaborator. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lagi, kalian bisa cari di searching ya di Google gitu. Kalian bisa cari di situ mungkin lebih lengkap gitu. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.